Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semua. Siang. Oke, terus sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah hadir pada siang hari ini untuk melakukan sebuah kegiatan gitu ya. Oke, tapi mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita laksanakan di siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dengan Oke, sebelumnya teman-teman kan tadi Ibu sudah mengatakan nih kita mau melakukan sebuah kegiatan. Tapi teman-teman udah ada yang tahu belum kegiatan apa sih yang bakal kita lakukan? Bimbingan, belum tahu bimbingan. Oke, benar. Ada yang benar, ada juga yang belum tahu. Jadi siang hari ini kita tuh akan melakukan sebuah kegiatan namanya bimbingan kelompok. Nah, kalau dari bimbingan tadi yang nyebut bimbingan, udah tahu belum sih bimbingan itu apa? Saya bimbingan tuh kayak berdiskusi sama teman-teman semua dan saling mendengarkan dan memahami apa sih pendapat mereka gitu sih Bu. Oke, yang lain udah Iya, cukup. Bu. Boleh? Saling bagi pengalaman gitu nggak, Bu? Oke, benar. Terima kasih Mbak ini sudah menjawab sebenarnya apa yang Mbak katakan ini benar, tapi lebih tepatnya nih teman-teman, bimbingan kelompok ini adalah sebuah layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada beberapa anggota individu ataupun yang dilakukan secara kelompok. Jadi tujuannya dari kegiatan ini harapannya adalah kita bisa menggali nih potensi diri dari teman-teman semua, bisa juga mungkin bisa menemukan solusi ataupun mencegah dari sebuah masalah yang akan terjadi di masa depan. Terus juga bisa meningkatkan kemampuan sosial teman-teman semua. Nah, jadi sampai sini apakah teman-teman paham apa itu bimbingan kelompok? Paham. Oke, teman-teman semua sudah paham nih tentang bimbingan kelompok. Ibu mau lebih menjelaskan lagi nih bahwa dalam kegiatan kita hari ini itu akan berlangsung selama 30 sampai 45 menit ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti selama kegiatan kita ini ternyata masih kurang dari teman-teman, masih belum cukup, nanti kita atur lagi di pertemuan berikutnya. Nah, tapi dalam kegiatan bimbingan kita ini itu berlandaskan asas-asas nih teman-teman. Jadi apapun yang terjadi di sini ya akan tetap di sini teman-teman. Akhirnya kegiatan kita ini berlandaskan dengan asas kerahasiaan. Jadi what's everything happens here stays here ya. Jadi kita sepakat ya teman-teman untuk tidak membocorkan atau membawa percakapan ini keluar forum manapun. Sepakat? Oke, karena teman-teman sudah sepakat, Ibu berharap nih nanti teman-teman semua bisa lebih terbuka dalam menyampaikan sharing sessionnya atau diskusinya, pendapatnya gitu. Biar kita saling terjadinya keakraban antara satu sama lain. Nah, dan harapan Ibu juga teman-teman mau bicara secara jujur, terbuka, dan sukarela dalam menyampaikan pendapatnya. Nah, tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya teman-teman, cuman kayaknya kurang afdol kalau misalkan kita belum kenalan nih, ya kan benar kan? Kita udah saling ngobrol-ngobrol tadi belum kenalan, jadi kita kenalan terlebih dahulu. Nah, mulai dari Ibu dulu, nanti bisa dilanjut teman-teman ya. Oke. Nah, kan teman-teman semua, nama Ibu Dinda Rahmalia. Teman-teman bisa panggil Ibu Dinda. Nah, nanti di kegiatan kita kali ini, Ibu tuh berperan sebagai pemimpin kelompok yang nanti akan memandu arahnya jalan diskusi kita atau arah jalannya kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Oke, nanti teman-teman akan memperkenalkan diri, tapi dengan menyebutkan sebuah kebiasaan atau kegiatan teman-teman dalam mengatur uang. Misalkan nama saya Dinda. Cara saya mengatur uang adalah dengan menabung. Gitu, paham? Paham. Ya. Siapa yang mau lebih dahulu untuk boleh? Ya. Perkenalkan, nama saya Yunta Kemalasari. Biasanya saya membuat buku dana darurat sih, Bu, untuk menabung. Oke, bagus. Panggilannya Mbak Yunita ya, berarti? Iya, panggilannya Kak Yunita. Oke, Mbak Yunita. Yang lain ada lagi?
Oke, baik. Perkenalkan, saya Indira. Saya mencatat keuangan dan juga masukan atau pengeluaran. Mbak Indira ya berarti. Oke, boleh yang lain? Hah? Oh, barengan nih. Gak apa-apa, gak apa-apa. Dari Mbak ini dulu deh. Ya, perkenalkan nama saya Dina. Saya mengatur keuangan saya dengan membuat catatan atau buat tabungan, tapi dicatat di per harinya itu kayak ada minimal berapa. Oh, jadi cakep gitu ya, Iya. jadi ya. Boleh, Mbak? Perkenalkan nama saya Fadila. Biasanya kalau ngatur keuangan, aku beli yang paling penting dulu, yang sisanya aku simpan gitu untuk dana darurat waktu dia lanjut. Oke, baik. Kita udah saling mengenal satu sama lain nih teman-teman. Ada Mbak Yunita, Mbak Indira, Mbak Duna, dan Mbak Fadila. Bener. Ini kan teman-teman satu sekolah ya, tapi beda kelas kan ya? Iya. Boleh kasih tahu dulu nggak nih dari kelas mana aja? Kalau aku dari 12 IPA 1. 12 IPA 1, Dari 12 IPS 1. 12 IPS 1. Saya dari IPS 1. Dari IPS 1 juga pada sekelas nih. Iya, kelas 12 IPS 1. Oke. Aku dari 12 IPA 2. Oke, baik. Kita udah saling kenal nih, nama satu sama lain, udah tahu juga teman-temannya dari mana. Nah, jadi karena udah saling kenal, kita bakal memulai kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan saling tanya jawab, diskusi, sharing pengalaman gitu, dan mengungkapkan pendapat. Nanti sudah Ibu siapkan topiknya. Jadi topik itu akan kita bahas di dalam kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Nanti teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya satu sama lain ya. Oke teman-teman, tadi sudah Ibu jelaskan juga bagaimana kegiatan kita. Tapi biar lebih seru dan lebih akrab nih, kita main ice breaking dulu. Gimana? Siap? Siap. Oke, jadi kan seperti yang udah Ibu bilang tadi, kalau misalkan kita bakal Ibu sudah siapin satu topik. Nah, jadi topik yang akan kita bahas itu adalah tentang manajemen diri untuk mengurangi perilaku boros. Oke, jadi Ibu akan ngasih sebuah ice breaking atau permainan. Judulnya itu adalah beli atau enggak. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan nih kegiatan-kegiatan dalam membeli barang atau sesuatu. Nanti teman-teman bisa nih jawab serentak ya. Haruskah yang kegiatan yang Ibu sebutkan ini harus dibeli atau enggak? Betul. Sampai sini paham? Paham. Oke, bisa Ibu mulai ya teman-teman. Pernyataan pertama itu adalah beli minuman boba seharga 25.000. Nanti teman-teman jawab serentak ya, beli atau enggak. Ibu hitung 1, 2, 3, oke? 1, 2, 3. Enggak. Oke, lanjut ya. Earphone baru padahal yang lama masih bisa dipakai. 1, 2, 3. Enggak. Oke. Lagi. Pulsa internet. Beli atau enggak? 1, 2, 3. Beli. Oke. Membeli baju yang diskon 70%. Beli atau enggak ya? 1, 2, 3. Beli. Oke, ada yang beli, ada yang enggak. Oke, enggak apa-apa. Oke, dari jawaban teman-teman tadi kelihatan banget semangatnya. Tapi gimana nih teman-teman, udah relax belum? Udah lebih santai belum kira-kira? Udah sih. Oke. Nah, kalau misalkan udah mulai relax, mulai santai, gimana kalau misalkan kita mulai aja nih ke sesi pembahasan kita atau inti dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Apakah siap teman-teman semua? Siap. Oke, tadi karena teman-teman semua sudah siap, kita bisa langsung mulai saja ke dalam kegiatan inti kita. Nah, topik kita adalah tentang self-management untuk mengurangi perilaku boros. Karena ada banyak sekali kebutuhan yang kita beli gitu. Cuman terkadang kita masih sulit membedakan mana yang prioritas, mana yang kadang-kadang sebagai self-reward, tapi ternyata itu bukan self-reward ya teman-teman. Justru malah itu menunjukkan perilaku boros. Oke, dengan adanya pengetahuan baru tentang manajemen diri, semoga teman-teman bisa lebih mandiri, teratur, dan tidak terbawa oleh keinginan sesaat. Sebelum kita bahas, Ibu mau nanya dulu nih, apa sih yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata boros?
Ada yang menyampaikan? Saya, Bu. Boleh. Kalau terkait boros, saya kayak keinget ngabis-ngabisin duit tapi buat hal yang nggak penting gitu, Bu. Oke, baik. Yang lain teman-teman Saya, Bu. boleh? Kayak misalkan kita mau beli ini tapi nggak perlu-perlu banget, tapi karena ngelihat diskon, beli gitu. Oke. Ya. Yang Kalau saya lebih kayak ke apapun yang lewat mau dibeli, apapun yang viral mau dibeli, FOMO sih, Bu. Jadi, FOMO. tapi ketika udah datang, ya kok beli ini ya gitu, udah habis duitnya gitu. Oke. Mbak Kalau Dina? aku juga lebih ke uang ya, Bu. Kadang beli sesuatu yang harusnya nggak harus dibeli. Padahal sama kayak yang dibilang sama Yunita, kadang FOMO. Terus mungkin kayak misalnya kita punya skincare, tapi makanya boros banget. Kayak gitu. Jadi bisa kayak pemakaian, bisa uang juga. Oke, tadi sudah terima kasih ya teman-teman sudah menyampaikan pendapatnya tentang kata boros itu sendiri. Ternyata teman-teman udah tahu nih, ternyata kata boros itu seperti apa. Tapi Bu mau nanya lagi nih, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman tuh tergoda atau akhirnya melakukan perilaku boros? Ada yang mau sharing pengalamannya? Boleh, Mbak Yunita? Kalau dari saya, Bu, biasanya kalau saya lebih ke TikTok dan tren apa yang trending sekarang, produk apa yang lagi viral-viralnya. Jadi sebenarnya nggak bakal tergoyah kalau itu nggak lewat-lewat terus, Bu. Ini masalahnya udah di FYP udah lewat terus, jadi kayak, aduh kok harganya segini, harus beli nih, kayak gitu sih, Bu. Jadi dengan adanya dia berulang kali informasinya, jadi makin kuat untuk kayaknya harus beli gitu. Oke, jadi tergoda karena Iya. algoritma TikTok ya mungkin ya Mbak Yunita ya. Yang lain mau ada sharing? Saya, Bu. Itu selain algoritma TikTok, saya juga ngerasa kayak, kadang kalau lewat itu diskonnya gede banget loh, Bu. Kadang 50%, 70%, kayak, ini kalau ke depannya nggak ada diskon lagi, saya kayak, kalau nggak beli sayang banget gitu. Makanya kayak beli gitu. Oke. Takut terlewat ya Iya, diskonnya. takut nggak ada diskon gitu. lagi. Oke, nggak apa-apa. Mbak Kalau Ina, dari aku juga menyampaikan? karena diskon kadang ya, Bu. Karena kalau misalkan untuk beli makanan, aku tuh nggak seboros gitu. Aku lebih boros ke beli barang. Apalagi kalau misalkan beli skincare, makeup, sama pakaian. Apalagi kalau misalkan udah ngeliat diskonnya. Ih, kemarin harganya segini loh. Kok sekarang ini jatuh banget harganya. Mending beli daripada nanti harganya naik lagi gitu. Oke, boleh. Keren banget. Makasih. Kalau dari Mbak Kalau aku nggak jauh beda, misalkan aku udah niatin mau beli botol minum gitu, Bu ya. Ternyata barang yang udah aku masukin keranjang aku, barang lain tuh diskon, Bu. Aku jadi kayak, ayo diskon sekalian aja nggak sih gitu. Jadi ya pas udah datang, ya aku pengen beli. Jadi kalau misalkan dilihat dari pengalaman yang udah teman-teman ceritain tuh lebih tergoda karena diskonnya ya teman-teman ya gitu. Kapan lagi bisa diskon? Ya penting atau enggaknya yang penting diskon beli dulu gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Itu wajar banget terjadi karena memang itu biasanya memang sering terjadi di kehidupan kita gitu. Kita juga kadang sulit mengontrol. Tapi di kegiatan kita ini gimana? Kita akan belajar gimana cara teman-teman bisa mengontrolnya gitu. Oke, tadi sudah teman-teman sampaikan juga menurut pendapat teman-teman. Kita akan bahas lebih dalam nih teman-teman terkait sebenarnya itu ada 3 sumber atau 3 faktor yang menyebabkan perilaku boros. Yang pertama itu adalah emosi. Ya seperti yang teman-teman sampaikan tadi ya, kalau misalkan kita lagi terbawa emosi, lagi kepingin sesuatu gitu kan, akhirnya kita beli. Padahal kita tahu itu bukan suatu hal yang penting, tapi karena kita terpengaruh emosi, misalkan lagi melo pengen beli coklat gitu kan, itu juga bisa mempengaruhi tuh. Kenapa kita akhirnya membeli sesuatu yang tidak penting, karena memang terpengaruh oleh emosi, dan mungkin logika kita itu belum rasional. Nah, faktor yang kedua atau sumber perilaku yang menyebabkan boros itu adalah tekanan sosial. Seperti yang kayak tadi Mbak Yunita ya bilang FOMO gitu, ketika teman-teman beli, terus akhirnya Mbak Yunita juga tergoda jadi beli. Nah itu tuh yang bisa membuat kita bisa jadi perilaku boros kita tuh jadi semakin sering terjadi gitu, karena itu tadi adanya tekanan sosial. Nah yang terakhir itu adalah kurangnya perencanaan keuangan. Jadi kadang memang misalkan kita dikasih uang nih, kita dapat misalkan dari teman-teman dikasih uang ya sama mama papanya di rumah gitu kan, aku masih ada uang segini, belilah, tanpa teman-teman tahu ternyata sisa uang temen tuh sisa sedikit. Padahal perencanaan uang itu penting teman-teman. Nah dari ketiga faktor ini,
Ibu mau nanya nih ke teman-teman, ada nggak yang pernah eh, mengalami kejadian seperti itu? Boleh sharing? Dari 3 faktor ini teman-teman merasakan tuh. Apa boleh dari Mbak Dina dulu deh. Tadi yang pertama kan ada dari emosional ya. Jadi kadang aku kalau misalkan lagi bad mood atau mungkin bener-bener yang kayak abis sedih lah Bu, itu kalau nggak beli es krim, pokoknya beli makanan manis, beli makanan pedas kayak gitu Bu. Dan kadang aku belinya nggak nanggung-nanggung sampai nggak kehabisan kayak gitu. Jadi Mbak Dina pernah mengalami dari faktor itu tadi ya, emosional itu tadi ya. Masih Mbak Dina. Mbak Indira boleh? Kalau aku kayaknya dari lingkungan sosial sih Bu. Jadi kan kadang aku tuh bawa bekal ya Bu kalau misalnya sekolah. Tapi tuh kadang temanku tuh sering ngajak ke kantin gitu Bu. Jadi saya kayak mau ikut-ikut, teman-temanku kok ada ke kantin, aku makan bekal sendirian, aku ditinggalin. Jadi kayak beli, padahal aku udah bawa bekal. Jadi kayak harusnya nggak usah beli makan lagi, aku malah ikut gitu Bu ke kantin. Oke, berarti merasakan adanya tekanan sosial FOMO tadi itu ya Mbak Indira ya. Oke, bagus Mbak Indira. Dari teman-teman lain? Saya Bu, kalau saya sendiri, saya udah tahu nih uang saya, misalnya contohnya saya ada di dana darurat saya 300.000. Tapi saya ini lagi lihat kayaknya ada produk yang bagus dan wajib saya beli dan harus saya beli padahal sebenarnya nggak penting, tapi di pikiran saya ada kayak harus beli Yun, kayak harus beli. Jadi saya ambil uang dari dana darurat itu. Jadi ketika saya udah ngeluarin duit, endingnya duitnya udah berkurang, jadi kayak ya kalau kurang ya kayak gitu sih Bu. Berarti dari faktor apa tuh? Dari kayaknya kurangnya perencanaan keuangan sama adanya tekanan sosial juga nih Bu kayaknya. Ya, oke. Itu bisa saja terjadi ya teman-teman. 3 faktor itu mungkin bisa saja menyebabkan perilaku boros itu muncul. Oke, makasih Mbak Yunita. Kalau dari Mbak Fadila nih. Kalau aku sama kayak perencanaan keuangan, kayak aku udah nyisihin uang buat nabung nih, tapi pas kayak tadi kayak ngeliat diskon kayak ih nggak apa-apa nggak sih uang sendiri ini gitu, uang tabungan, jadi kayak ya udahlah pakai aja gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau menyampaikan pengalamannya ya. Nah, teman-teman sekarang coba kita buat strategi untuk lebih memanajemen diri sendiri lagi ya, atau self management ini. Bagaimana strategi self management perilaku-perilaku yang teman-teman tadi alami itu bisa kita cegah ke depannya atau bisa kita kurangi lah perilaku boros ini. Nah, kira-kira nih Ibu mau tanya teman-teman dari permasalahan teman-teman tadi, ada nggak mau kasih saran satu sama lain terkait strategi apa sih yang teman-temannya harus lakuin agar bisa mengurangi perilaku boros gitu ya. Jadi, oke, mungkin dari masalah Mbak Dina dulu tuh tadi yang sering beli makanan gitu ya, kadang-kadang Nggak sampai habis makannya terus karena terbawa emosi gitu. Dari teman-teman kira-kira ada nggak yang mau kita kasih saran sedikit lah buat Mbak Dina untuk mengurangi? Oke Bang. Aku. Jadi kalau kayak Mbak Dina tadi, biasanya kalau aku pengen beli makan tapi itu udah biar nggak lapar mata ya Bu ya namanya. Itu kadang aku mikir 1 sampai 10. Kalau misalnya aku tetap mau itu hitungan ke 10, aku beli. Tapi kalau misalnya hitungan 10 aku udah kayaknya nggak penting deh, nggak usah deh. Akhirnya aku nggak jadi beli gitu loh Bu. Jadi kayak ngitung biar kita tuh terus mikir juga, abis ini hidupku kenyang nggak ya, abis ini habis nggak ya, abis ini apa ya. Terus aku juga kadang mikir ini uangnya bisa digunain buat yang lain gitu loh. Oke. Dari teman-teman lain? Saya Bu, kalau dari yang cerita dari Mbak Dina sendiri, kalau menurut saya lebih kayak ke misal kita mau es krim, tapi aku make sure dulu aku tuh udah makan. Jadi ketika nyampe di tempat es krim pun aku nggak kalap, aduh harus beli 5 menu nih gitu, enggak sih Bu. Jadi harus kayak make sure minimal banget udah ngerasa agak kenyang deh dikit. Oke, good. Kalau dari Mbak Fadila? Kalau aku misalkan lagi pengen banget es gitu ya, es teh atau gimana, kayak make sure dulu ini nih benar-benar pengenin banget apa cuman kayak ya udah sekedar mau beli aja. Kalau misalkan baru udah pengen banget aku baru beli gitu loh. Oke, gimana Mbak Dina dari saran teman-teman tadi? Oke, baik Bu, mungkin dari sana teman-teman mungkin aku bisa ngelakuin ya kayak tadi yang dari Mbak Indira. Aku mungkin harus ngitung dulu kayak aku harus beli nggak ya, terus kayak aku harus ngisi perut dulu biar nanti aku nggak kalap mata, karena memang kadang kalau perut aku agak keisi aku nggak sebanyak itu beli jajan. Terus juga mungkin kayak yang dibilang Mbak Fadila, aku harus kayak nentuin ini tuh memang beneran harus dibeli kah apa enggak kah gitu.
Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Tadi juga Mbak Dina sudah tahu nih apa yang harus Mbak Dina lakukan. Kira-kira ada lagi yang masalahnya mau dibantu? Kira-kira yang satu lagi ya. Biar kita sama-sama diskusi nih apa yang harus dilakukan. Kita ada yang mau dibantu masalahnya? Saya. Oh, Mbak Yunita yang tadi ya Iya. kesulitan dalam perencanaan mengatur uang gitu. Dari teman-teman ada yang mau kasih saran ke Mbak Yunita? Aku jadi kayak yang udah aku bilang tadi tuh, aku sistem nabungnya tuh aku catat, Bu. Jadi kayak per harinya aku buat minimal, dan itu minimalnya nggak usah gede-gede. Kayak minimal satu hari cuma 2.000 aja. Terus duit itu bisa diambil kalau misal isinya udah segini gitu. Jadi aku harus maksain diri aku nggak bakalan ngambil duit itu sebelum sudah maksimalnya. Misal kalau aku itu kalau di dalam udah ada 100.000 baru duitnya bisa aku ambil kayak gitu. Dan kadang kalau duitnya diambil itu harus dibalikin, jadi sistemnya aku ngutang sama tabungan sendiri kayak gitu. Good. Yang dari teman-teman lain? Kalau aku sih lebih ke pencatatan pengeluaran gitu sih, Bu. Jadi kalau sehari itu aku ngebatasin diri aku buat jajan tuh kadang 20.000 atau 10.000. Jadi kalau lebih dari itu aku kayak masih mikir lagi gitu, Bu. Jadi biar nggak labas dari minimal itu. Terus kalau memang itu sisanya masih ada, itu ditabung. Nggak usah. Kalau dari Mbak Kadila? Kalau dari aku juga hampir mirip, tapi biasanya kalau aku nekannya tuh misalkan ini uang udah buat simpenan gitu, Bu. Kayak aku sembunyiin gitu loh, biar diri ini nggak tahu, jadi kayak biar nggak kepake gitu. Oke. Udah sih gitu, Bu. Gimana Mbak Yunita? Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman udah ngasih saran dari Dina, Indira, sama Mbak Fadila juga. Makasih untuk nanti kayaknya bakal aku terapin juga. Dan aku sendiri mau sharing dikit nih, Bu. Boleh. Aku tuh ngerasa, aku sadar dan aku ngerasa aku lumayan boros ketika harus ngambil uang darurat ini. Tapi biasanya teknik yang aku lakuin tuh adalah ngejauhin uang cash dari diri aku sendiri. Ketika aku mau kemana-mana, cukup buat duit 10.000 atau 5.000, aku harus kuat dengan uang ini. Jadi aku ngerasa duit aku aman di kamar gitu sih, Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah memberikan saran kepada Mbak Yunita. Mbak Yunita juga udah tahu nih kayaknya harus apa yang harus Mbak Yunita lakukan. Nah, teman-teman, biar lebih maksimal lagi, Ibu mau nih teman-teman semua itu seperti tadi ya yang Indira lakukan, catat pengeluaran pembukuan gitu. Jadi Ibu mau ke depan nih teman-teman membuat catatan pengeluaran dan pemasukan sehingga teman-teman juga bisa mengontrol dan mengelola uang lah biar tidak lagi boros. Nah, terus selanjutnya Ibu mau teman-teman menetapkan batas pengeluaran, baik itu harian, mingguan, kayak tadi si Indira ya bilang sehari harus 10.000 gitu. Kalau misalkan harus 10.000 mikir-mikir lagi, nah itu udah suatu hal teknik yang udah bagus Indira lakukan. Nah, Ibu mau teman-teman juga semua menerapkannya. Jadi teman-teman menetapkan nih batas pengeluaran mingguan harus berapa, apakah harus mingguan 50.000 apakah cukup, atau apakah 100.000 cukup, sehingga teman-teman bisa mengontrol pengeluaran itu tadi. Terus, Ibu mau teman-teman belajar untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Oke? Seperti yang tadi teman-teman cerita, sebenarnya nggak pingin, tapi karena diskon beli. Nah, itu ya. Jadi, lebih lagi mikir-mikir lagi lah. Ketika sebelum membeli barang atau sebelum membeli makanan gitu, pikirkan apakah yang pengen saya beli adalah kebutuhan, apakah hanya sebuah keinginan. Nah, kalau misalkan dari yang pemikiran tadi, atau enggak, teman-teman tunda dulu deh 24 jam. 24 jam misalkan karena tapi aku pengen banget beli ini. Tunggu sampai 24 jam. Apakah benar-benar teman-teman masih mau beli barang itu atau enggak? Nah, sehingga teman-teman bisa nih mengontrol dan mengatur perilaku boros teman-teman semua. Seperti itu. Nah, apakah dari sesi ini, apakah dari kegiatan ini ada suatu hal yang teman-teman pelajari baru atau informasi baru yang teman-teman dapatkan? Boleh disampaikan, sekiranya ada yang menyampaikan apa sih yang teman-teman dapat dari diskusi kita siang hari ini. Boleh? Ada Ibu, jadi saya ngerasa ternyata semua orang itu juga ngincer diskon ya Bu. Cuma saya doang sih kayaknya yang ngincer diskon. Ternyata banyak juga ya orang yang ngincer diskon. Terus saya jadi tahu ternyata kayak ngatur keuangan kan penting biar nanti kita dana darurat itu bisa teratur ya. Saya juga kayak dari Bapak Dila tadi, kalau dananya disembunyiin biar nggak dipakai gitu sih Bu. Oke.
dari sesi ini aku jadi tahu Bu, ternyata emosional itu berpengaruh juga sama kita boros. Aku ngiranya kayak ya udah itu self reward gitu, itu bukan perilaku boros. Jadi dari sini aku jadi tahu ternyata emosional itu yang mempengaruhi kita harus belanja ini itu tuh itu salah satu dari boros. Terus dari sini juga ketahui kalau misal kita mau beli sesuatu, biar kita tahu itu harus dibeli apa enggak, kita bisa ngitung dulu gitu. Oke, baik ya teman-teman. Boleh Bapak Dila dulu deh. Aku tadi sama kayak Mbak Indira, ternyata kita semua suka ngincer diskon gitu ya. Terus kalau emang bener-bener mau beli, mungkin bisa kayak dipakai tagnya Mbak Indira, ngitung dulu sampai 10 atau mungkin berapa ini beneran mau dibeli atau enggak gitu, Bu. Ya bener, kalau aku sendiri dari bimbingan kita kali ini aku jadi tahu ternyata ada beberapa teman-teman di sini punya tekniknya masing-masing untuk mengendalikan diri sendiri, dan salah satunya tuh yang unik tuh mungkin dari Mbak Indira juga, aku juga baru tahu, jadi langsung kayak oh ternyata ada yang kayak gitu gitu. Jadi kita mau beli hitung dulu 1 sampai 10 gitu, jadi kayak oke ini bakal aku terapin sih gitu. Tergantung barangnya sih kalau. Iya. Ya bener-bener. Oke, kasih teman-teman semua ya. Jadi akhirnya ternyata teman-teman bisa tahu nih apa yang harus teman-teman lakukan dan bagaimana cara mengontrol perilaku boros itu tadi. Ibu senang banget teman-teman sudah bisa atau sudah tahu ya bagaimana cara mengontrol perilaku boros itu tadi. Oke, teman-teman mungkin karena waktunya udah hampir habis ya, jadi mungkin sekiranya kalau misalkan ternyata pembahasan ini masih perlu kita lanjutkan lagi, nanti kita atur lagi mengenai pertemuan selanjutnya. Nah mungkin sesi kita akan segera berakhir. Terima kasih juga teman-teman sudah menyampaikan pesan-kesan tadi ya selama kegiatan kita berlangsung. Ibu juga berterima kasih teman-teman sudah berperan secara aktif, mau menghargai satu sama lain gitu, dan mendengarkan pendapat satu sama lain. Kedepannya apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, karena kegiatan kita sudah mau berakhir, ada baiknya tadi kan kita sudah mulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di kemudian hari. Oke, bisa berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi mengucapkan terima kasih ya teman-teman semua. Mungkin ini saatnya kita berpisah. Semoga teman-teman bisa mendapatkan hal positif dari kegiatan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama teman-teman semua, terima kasih juga.